Hukum ke-25 dalam 48, Hukum Kekuasaan karya Robert Greene, berjudul Ciptakan Kembali Diri Anda Sendiri. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya memiliki kendali atas identitas dan citra diri yang kita tampilkan kepada dunia. Di sini kita akan membahas inti hukum ini, prinsip-prinsip yang mendasarinya, contoh sejarah, dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan modern. Esensi hukum. Jadilah arsitek identitas Anda sendiri. Menurut Greene, kekuatan sejati berasal dari kemampuan untuk menciptakan ulang identitas kita sesuai dengan kebutuhan atau tujuan tertentu. Dunia seringkali memaksakan peran, label, atau identitas kepada kita. Tetapi hukum ini mengajarkan bahwa kita tidak harus menerima begitu saja apa yang diberikan. Sebaliknya, kita harus bisa menjadi arsitek kehidupan dan identitas kita sendiri, sehingga kita dapat mengontrol bagaimana orang lain memandang dan memperlakukan kita. Untuk mencapai kekuasaan, Anda harus menjadi pemain, bukan payon, tulis Greene. Dengan menciptakan kembali diri kita sendiri, kita dapat menghindari jebakan yang membatasi potensi kita dan merancang kehidupan yang sesuai dengan visi kita. Hukum ini mencakup beberapa prinsip penting. 1. Menguasai seni transformasi. Kemampuan untuk berubah dan beradaptasi dengan situasi baru adalah kunci untuk tetap relevan dan berpengaruh. 2. Mengendalikan persepsi orang lain. Identitas kita bukan hanya tentang siapa kita sebenarnya, tetapi juga tentang bagaimana orang lain melihat kita. Kita harus memastikan citra kita mencerminkan kekuatan dan tujuan kita. 3. Menghindari stagnasi. Jangan terjebak dalam identitas lama yang tidak lagi sesuai dengan siapa kita atau apa yang kita inginkan. Kita harus selalu memperbarui dan menyesuaikan diri kita. 4. Memanfaatkan simbolisme. Menggunakan simbol, pakaian, atau tindakan yang mencerminkan identitas baru kita. Hal ini dapat membantu memperkuat transformasi kita di mata orang lain. 5. Menciptakan cerita yang menginspirasi. Orang tertarik pada narasi. Kita harus membangun cerita tentang diri kita yang menunjukkan perjalanan transformasi dan perjuangan kita menuju sukses. Cara menerapkan hukum ini. Pertama, mengenali identitas kita saat ini. Kita bisa melakukan introspeksi untuk memahami bagaimana kita dilihat oleh orang lain dan apakah citra tersebut mendukung tujuan kita. Kedua, menentukan identitas yang kita inginkan. Membuat visi yang jelas tentang siapa kita ingin menjadi. Kita pikirkan tentang kualitas, nilai, dan citra yang ingin kita tampilkan. Ketiga, membuat rencana transformasi. Langkah-langkah kecil seperti mengubah cara berpakaian, berbicara, atau berinteraksi dengan orang lain dapat memiliki dampak besar pada bagaimana kita dilihat. Keempat, menggunakan media dan simbol. Dalam dunia modern, media sosial adalah alat yang kuat untuk menciptakan ulang identitas kita. Kita gunakan platform ini untuk menampilkan citra baru kita secara konsisten. Kelima, bersiaplah untuk kritik. Transformasi seringkali menimbulkan resistensi dari orang-orang yang nyaman dengan versi lama kita. Untuk itu, kita harus bersiap untuk menghadapi kritik dan tetap fokus pada tujuan kita. Salah satu contoh klasik yang diberikan Greene adalah kisah Julius Caesar. Sebelum menjadi penguasa Roma, Caesar menggunakan strategi transformasi untuk membangun citra dirinya. Dengan mengambil risiko besar, seperti menyeberangi sungai Rubicon, ia menciptakan narasi kepemimpinan yang tak tergoyahkan. Caesar tidak hanya mengendalikan nasibnya, tetapi juga bagaimana sejarah akan mengingatnya. Contoh lain adalah Andy Warhol, seniman Amerika yang merevolusi seni pop. Warhol menciptakan ulang dirinya sebagai simbol budaya populer, menjadikan kepribadiannya sama pentingnya dengan karyanya. Ia memahami bahwa dalam dunia seni, citra dan identitas pribadi dapat menjadi alat kekuasaan yang kuat. Hukum ini memiliki relevansi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk karier, hubungan sosial, dan pengembangan pribadi. Dalam dunia kerja profesional yang sukses, seringkali menciptakan ulang diri mereka untuk mengikuti perubahan tren industri atau untuk mempersiapkan diri menghadapi peluang baru. Misalnya, seorang pekerja teknis yang ingin menjadi manajer mungkin perlu mengubah cara berbicara, berpakaian, dan berinteraksi untuk mencerminkan peran baru tersebut. Dalam hubungan sosial, dalam hubungan interpersonal, menciptakan ulang diri kita dapat membantu memperbaiki hubungan yang rusak atau membangun hubungan baru. Misalnya, seseorang yang dikenal sebagai pemalu dapat menciptakan ulang dirinya sebagai individu yang percaya diri melalui latihan dan pengalaman sosial.
dalam kehidupan pribadi. Transformasi pribadi, seperti mengadopsi gaya hidup sehat atau mengejar hobi baru, dapat membantu kita merasa lebih bahagia dan lebih terpenuhi. Menerapkan hukum ini bermanfaat untuk menciptakan fleksibilitas yang lebih besar. Karena dengan kemampuan untuk menciptakan ulang diri kita, kita dapat menyesuaikan diri dengan situasi atau tantangan baru dengan lebih mudah. Selain itu, bermanfaat juga untuk menciptakan pengaruh yang lebih kuat. Karena orang yang mengendalikan identitas mereka cenderung dihormati dan dianggap lebih kuat. Kemudian bisa juga menciptakan kepuasan pribadi, karena transformasi dapat memberikan rasa pencapaian dan kepuasan yang mendalam, terutama jika identitas baru kita lebih selaras dengan tujuan dan nilai kita. Peluang baru juga bisa tercipta karena dengan identitas yang diperbarui, kita dapat membuka pintu ke peluang yang sebelumnya tertutup. Meskipun hukum ini menawarkan banyak manfaat, ada juga beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Misalnya, menerapkan hukum ini akan menciptakan ketidakkonsistenan, karena jika kita terus-menerus mengubah identitas kita, orang mungkin melihat kita sebagai orang yang tidak stabil atau tidak dapat dipercaya. Kita juga akan kehilangan keaslian. Jadi dalam upaya menciptakan ulang diri kita, kita harus berhati-hati supaya jangan sampai kehilangan esensi siapa kita sebenarnya. Dan orang-orang di sekitar kita juga mungkin akan menolak perubahan kita, karena mereka lebih nyaman dengan versi lama kita. Jadi, hukum ke-25 dari 48, hukum kekuasaan mengajarkan bahwa kekuatan sejati berasal dari kemampuan untuk menciptakan ulang diri kita sendiri. Dengan mengendalikan identitas dan citra yang kita tampilkan kepada dunia, kita dapat mencapai tujuan kita dengan lebih efektif dan mengatasi hambatan yang menghalangi jalan kita. Namun, penting untuk menjalankan hukum ini dengan bijaksana. Transformasi yang berhasil membutuhkan keseimbangan antara perubahan eksternal dan kesetiaan pada nilai-nilai inti kita. Dengan pendekatan yang tepat, hukum ini dapat menjadi alat yang ampuh untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Untuk mendapatkan buku 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.